Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang prasasti Kerajaan Tarumanegara. Belajar bersama Pak Eko. Kita mulai dari prasasti yang pertama. Ada 7 prasasti ya dari Kerajaan Tarumanegara. Kita pelajari dari yang pertama, yaitu prasasti Tugu. Tentunya anak-anak sudah sering belajar tentang Kerajaan Tarumanegara, khususnya tentang prasasti, baik itu ketika masih di SMP maupun di SMA. Di SMP tentang prasasti Tugu ini dibahas pada saat kelas 7. Kalau di SMA dibahas pada saat kelas 10. Prasasti Tugu ini ditemukan di Kampung Batu Tumbuh, Desa Tugu, dekat Tanjung Priok, Jakarta, sehingga disebut sebagai prasasti Tugu. Isi prasasti Tugu ini adalah tentang penggalian Sungai Candrabaga dan Sungai Gomati oleh Raja Kuat dan Bijaksana, yaitu Raja Purnawarman. Sungai Gomati yang digali sepanjang 6.112 tombak atau sekitar 11 km, berfungsi untuk irigasi pertanian dan mencegah banjir. Wajar ya, karena ini ditemukan di Jakarta. Jadi sejak zaman Kerajaan Tarumanegara memang Jakarta itu memang sudah sering banjir ya, karena memang wilayahnya itu berupa rawa-rawa. Atas keberhasilan penggalian sungai tersebut diadakan selamatan yang dilakukan oleh Brahmana disertai persembahan 1.000 ekor sapi. Itu isi dari prasasti Tugu. Yang kedua, kita akan membahas tentang prasasti Ciaruteun. Prasasti Ciaruteun ini ditemukan di Kampung Muara, Desa Ciaruteun Hilir, Cibung Bulang, Bogor. Ya, pakai cici kayak gini memang identik dengan wilayah Jawa Barat ya, Sunda. Hilir di sini, Desa Ciaruteun Hilir itu berarti artinya adalah wilayah ini diambil dari berdasarkan arah aliran sungai. Kalau hilir itu adalah yang arah aliran ke bawah ya. Kalau hulu itu wilayah yang lebih atas atau yang lebih tinggi, maksudnya seperti itu. Prasasti Ciaruteun ini berisi bekas tapak kaki Raja Purnawarman yang dianggap sebagai titisan Dewa Wisnu. Kalau anak-anak sering nonton film tentang pelajaran agama Hindu yang dari India, ini biasanya memang Dewa Wisnu ini identik dengan telapak kakinya ya. Bahkan ketika Dewa Wisnu ini dianggap menjelma sebagai seorang Krishna ya, raja yang ada di salah satu kerajaan India, dia pernah membersihkan racun dari seekor ular penguasa sungai Gangga, itu kemudian diberikan tapak kaki di kepalanya. Dengan tapak kaki tersebut diyakini bahwa ketika ular tersebut dilihat oleh Garuda, nanti ular ini tidak akan dimakan karena tahu sudah diberikan tanda oleh Dewa Wisnu ya. Kemudian di dalam prasasti Ciaruteun ini
Raja Purnawarman dianggap sebagai raja yang gagah berani, tak tertandingi, seperti itu ya. Oke anak-anak, mari kita lanjutkan ke prasasti yang ketiga. Prasasti Kebon Kopi. Prasasti ini ditemukan di Kampung Muara, Desa Ciaruteun Hilir juga, Cibung Bulang, Bogor. Isi prasasti Kebon Kopi ini menjelaskan telapak kaki penguasa Tarumanegara yang agung. Hal ini diartikan oleh sebagian ahli sebagai masa kejayaan Tarumanegara. Ini ya, jadi prasasti Kebon Kopi ini letaknya ditemukannya sama seperti prasasti Ciaruteun. Bahkan isinya pun hampir sama tentang telapak kaki juga ya. Tetapi yang ini, yang di prasasti Kebon Kopi ini filosofinya sebagai sebuah perlambang masa kejayaan kerajaan Tarumanegara. Kita menuju prasasti yang keempat, yaitu prasasti Jambu atau prasasti Koleangka. Ditemukan di wilayah perkebunan jambu sehingga disebut prasasti Jambu. Bukit Pasir Koleangka, Leuwiliang, Kabupaten Bogor ya. Ini berarti di Desa Koleangka, Bukit Pasir Koleangka ya. Sehingga bisa disebut sebagai prasasti Jambu. Juga ada yang menyebutnya prasasti Koleangka karena di wilayah Koleangka. Isi dari prasasti Jambu ini menjelaskan kegagahan dari Raja Purnawarman hingga ditakuti oleh musuh-musuhnya. Kemudian prasasti yang kelima dan keenam ini kita compare, kita jadikan satu ya, prasasti Pasir Awi dan prasasti Muara Cianten. Prasasti Pasir Awi ini ditemukan di wilayah Bogor ya, di wilayah Pasir Awi, sehingga disebut prasasti Pasir Awi. Di dalam prasasti ini terdapat gambar telapak kaki dan tulisan ikal. Sedangkan prasasti Muara Cianten ditemukan di Muara Cianten berdasarkan wilayah temuannya. Ini juga di wilayah Bogor ya. Prasasti ini memiliki kemiripan dengan prasasti Pasir Awi. Kedua prasasti ini belum bisa diterjemahkan secara pasti oleh para ahli. Inilah kenapa Pak Eko jadikan satu tentang prasasti Pasir Awi dan Muara Cianten ya. Suatu saat kalau memang prasasti ini sudah bisa diterjemahkan secara pasti akan diubah isinya dan akan istilahnya ada sebuah pembaruan tentang materi belajarnya. Oke, ini prasasti Lebak. Prasasti ini ditemukan di Kampung Lebak, tepi Sungai Cidanghiang, Kecamatan Muncul, Kabupaten Pandeglang, Banten. Prasasti ini menjelaskan tentang Raja Purnawarman yang merupakan raja yang mulia serta menjadi panji bagi raja-raja yang lain. Artinya dia ini menguasai wilayahnya sendiri dan atas kekuasaan raja-raja yang lainnya. Berdasarkan prasasti Lebak ini ya. Selain itu, prasasti Lebak ini menjelaskan batas-batas kerajaan Tarumanegara. Demikian tadi pembahasan 7 prasasti ya bersama Pak Eko. Semoga memberikan manfaat bagi anak-anak dalam belajar, bagi orang tua yang mencarikan referensi belajar untuk anaknya. Oke, terima kasih. Dukung terus channel Pak Eko ini ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar selalu terhubung dengan channel Pak Eko, agar informasi yang terbaru dari channel Pak Eko selalu tersedia
di YouTube Anda. Oke, terima kasih Pak Eko tutup. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.